Halo, sini. Ada dessert, sih. Enggak. Liburan kali ini kita aktivitasnya sangat artsy sekali. Iya. Jadi dari sebelum kita nyampe terus ada bagi kita ke pasar, masak bersama. Ini bukan mau pengajian ya. Kita mau painting. Kita mau siapin dulu catnya. Hari ini pesertanya ada 6 orang. Saya, Astrid, Hari, Oshi, Azima, dan juga April. Jadi kita akan painting di tas kanvas. Oke, semua murid sudah datang. Ada Azuma, Astrid, aku sendiri, Sari, Oshi, dan juga April. Kita mau mulai gambarnya. Kita mau ngobrol-ngobrol, yang akan memimpin adalah Astrid. Jadi kita punya kartu yuk ngobrol yang bagus. Painting juga sebenarnya di dalam sini tuh kita akan, aku nggak tahu ya ini isinya apa aja. Jadi di kelas ini dilarang untuk memegang HP selain fokus dengan band group. Jadi yang HP-nya chatting dan lain-lain skip dulu ya guys. Chatting boleh nambah? Boleh. Itu warna apa? Pink. Kita bikin warna hijau. Anyway, jadi untuk warna catnya kita itu cuma beli 4 warna: hitam, kuning, merah, dan biru. Itu apa? CMYK. Selain kita painting, kita kan bakal main ngobrol nih. Cara mainnya, Iya. bisa ngambil salah satu kartunya, baca dengan keras, lalu kita harus jawab jujur setiap masing-masing. Jujur banget nih. Jujur banget nih harus ya. Jangan buru-buru tanya-tanya lagi, soalnya ini adalah obrolan yang kalau bisa deep, harus deep. Obrolan ini tuh bakalan ngalir gitu. Berarti one card akan dijawab oleh semua orang atau ya apa? Ya, one card itu akan dijawab semua orang. Ini 2 konsentrasi ya. Oke. Ini Ini kita harus multi talenta ya. Ini itu ada 4 varian. Yang hijau itu tentang kehidupan, yang biru itu tentang diri sendiri, yang kuning itu tentang masa lalu, yang pink itu tentang hubungan. Kita ucut aja biar tak ucut. Apa yang? Nggak bisa emang. Kita kocok. Apa itu? It's okay. Bisa nanti pakai warnanya itu. Biar obrolannya itu menyambung, nggak cuma satu topik, biar nggak iri-irian milih-milihnya. Oke, kita mulai dari kakak April untuk mengambil satu kartu ya. Nanti muter ke Osi, Sari, Tia. Tapi satu kartu misalnya April ambil satu, semuanya harus dapat satu-satu. Oh, berarti satu. Bukan ini. Bukan cuma April doang yang ngomong. Oke? Ayo ambil. Apa yang paling kamu kangenin dari masa kecil kamu? Deep sekali. Apa ya? Dan layangan. Main layangan. Mantap. Sama siapa tuh? Sama siapa aja? Layangan itu kan related. Maksudnya mostly cowok yang main kan, jarang cewek lah. Kenapa kamu main layangan di masa kecil? Ya binatang. Cari yang beda aja. Cewek-cewek yang lain. Gak pernah ngejar. Itu kamu mainnya pas kapan, Ril? Pulang sekolah aku bolos. Bolos kebanyakan kak. Di sekolah lah, sorry. SD. Ya. Berarti kamu gak ngaji? Ngaji. Hari layangan ngaji bro. Oh, berarti layangan dulu baru ngaji. Siap anak layangan. Gak, aku lah gak pernah layangan loh. Coba. Apa yang bikin kangen, Pril? Pas kamu nerbangin atau proses
Tadi dulu ya. Beda jadi deh ya. Betul, coba jangan betul. Oke. Kita Tipe-tipe masing-masing di stasiun. Ada yang ditanyain kamu ya? Enggak. Yang next, Ozi. Oh, ini makan nasi goreng pas lampu mati. Nasi Kenapa goreng tuh? dibikinin ibuku. Nasi goreng nggak pakai saus-sausan gitu. Terus apa kok mesti lampu mati? Oh iya. Apakah nasi gorengnya menyala? Iya. Jadi kayak kan di Sumenep sering lampu mati kan, hujan. Oh. Kayak hujan terus lampu mati. Iya, Terus betul. ibu itu pasti bikin nasi goreng, terus nasi goreng putihan terus ditaruh di ini loh, di jadi satu mangkok katanya besar lah. Itu berapaan sih kan? Aku tak makan kayak ayam gitu. Oh, Berarti makan bersama. Iya mau terus makan di situ sampai nunggu lampu selesai kelereng. Aku tunggu di sofa ruang tamu sampai lampu nyala. Tapi tiap mati lampu yang mau masak mie. Nasi goreng coy. Iya. Iya, mau nasi goreng. Aku nggak tahu ya. Aku seingatku kena Itu yang sangat muncul. mantap. Iya. Itu aja sih. Kenangan masa kecil loh ini. Iya. Menarik, menarik. Makanya besok nanti bikin kenangan gitu kalau lampu mati ya. Hai. Bikin nasi goreng. Bikin nasi goreng. Aduh, Sama itu nggak ibu nasi goreng? kan beda sama masakan ibu. Masa kamu ya enak kok. Iya siap. Siap. Biar enak. Aja tahu. Ini ya. Warna apa? Oke. Oke, next lanjut Sari. Kalau aku yang paling dikangenin ketika pulang sekolah terus dijemput sama ayahku pas hujan-hujan, itu yang paling dikangenin. Selebihnya ya, itu sih yang paling berkesan. Numpak motor, naik motor. Dia naik sepeda waktu itu, soalnya sekolahnya dekat. Terus habis itu pokoknya kamu kesini pokoknya lebih enak gitu, kayak lebih syahdu gitu lah. Bisa susah sih. Iya dong, nggak kelihatan kan pakai jas hujan ini nyampe endi kayak gitu. Oh, nebak-nebak. Tapi rasanya lebih lama atau cepat? Menurut aku lebih lama sih. Saya kayak nggak tahu ini yang mana. Oh, mungkin ke Sobel. Ada pertanyaan buat Sari nggak, guys? Berarti kamu dekat sama ayahmu ya, Sari? Iya, deket banget. Deket banget. Biasanya kalau jemput itu sering ngobrol nggak dalam perjalanan? Ini ya kalau hujan enggak lah. Kan tapi kalau pas nggak hujan masih tanyain sekolah makan apa gitu. Dapat nilai berapa gitu. Terus tadi gurunya siapa aja kayak gitu lah. Ada yang mau ditanyain lagi guys? Kamu nggak ada, Sari? Iya. Oh, berarti punya adik? Enggak, apa yang paling terakhir? Lanjut ke Tia. Aku. Ini cuma satu aja ya? Ya musuh, aku ya apa? Sing paling berkesan, nek misalnya sepuluh ya aku di sini 10. Dua kayaknya. Satu itu pas waktu hujan deras ada guntur, ada kilat, terus di dalam rumah didongengin Aja. ada ayah. Terus kedua itu main di Bengawan Solo, loncat dari perahu ke loncat dari perahu, terus nyebrang di bawah perahu terus naik lagi. Emang dari kecil. Lalu kamu bisa naik apa namanya? Naik bisa renang tuh dari kecil. Iya, dari kecil karena rumah itu Bengawan Solo, jadi tiap sore kalau pulang kerja. Pulang kerja dari kecil udah bekerja coy. Siap. Oke, keren sih. Dari kecil udah bekerja coy. Cari uang terus sih. Sore pulang sekolah terus main-main terus ngaji, habis ngaji mandi di Bengawan. Nah itulah waktu-waktu kadang pulang sekolah sih soalnya ngaji kan kadang pulang mepet sama maghrib kan, jadi pulang sekolah terus mandi di Bengawan terus main-main sampai berumur. Sudah? Nah, Oh, didongengin apa sih, Mbak?
cerita yang paling itu misalnya guntur banget yang keras banget lah. Ayah tuh ngomong kayak pas waktu momen kayak gini tuh kita harus mendoakan orang-orang tua kita, nenek-nenek yang meninggal lah. Oh ya? Karena itu adalah representasi lemparan batu. Aku nggak tahu, tapi itu setan yang lemparin apa? Malaikat. Oh, itulah malaikat, iya kayak gitu lah. Makanya itu momen yang mendoakan orang meninggal kayak gitu. Aku tuh nggak tahu ya, aku nggak sama kayak gitu. Kadang cerita kayak nggak mistis ya, tapi hal-hal yang kayak religius, cerita jalan nabi kayak gitu. Dongengin lah ya. Iya, wah itu. Nice, Azuma. Kalau aku tuh momen yang paling berkesan waktu kecil ya main bareng teman-teman. Karena emang dari kecil kan kayak udah Anak bola. mandiri gitu kan. Karena kalau tuh dua-duanya itu lagi masa Gimana? transisi. Masa transisi dari kaya ke miskin enggak? Jadi kita kayak peran jadi lagi masa transisi untuk survive jualan gitu. Jadi emang awal fokusnya itu mereka untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, sedangkan anak-anaknya tuh kayak ya udah bukan dibiarin, benar-benar dibiarin gitu enggak. Cuman pas di fokus mereka di jam kerja itu emang kita di apa ya nggak terlalu diperhatikan tuh. Jadi fokusnya itu main. Jadi mandiri ya. Jadi mandiri, makan sendiri, pulang sekolah sendiri. Keruculan. Tujuannya kecil. Dari sekarang sampai sekarang. Terus Sekarang terbawa. akhirnya dari hal itu tuh terbawa sampai sekarang. Paling lah ya tadi. Independen, momen tes. Wanita kurir. Kurir. Ada momennya nggak tuh? Apa? Momen peristiwa. Ada sih, maksudnya itu tadi main bareng sama teman tuh kayak ngerasa Bebas banget. bebas banget. Nggak disuruh pulang. Explore ya enggak tetap pulangin ada bro, tetap ada produktifnya, cuman produktifnya kayak jam-jam ngaji jam 3 itu harus pulang, harus mandi, terus ngaji. Ukurannya betul. Terus kalau misalnya habis maghrib itu harus pulang, terus belajar kayak gitu. Jadi nggak yang benar-benar karena mereka sibuk terus dilepas lepas gitu. Tetap ada produktifnya. Kamu ketua geng nggak? Oh, kecuali berarti. nggak ada yang berani sama aku. Jangan-jangan main-main sama April. Oh enggak main sama April, jangan-jangan sih iku lawan April itu. Nggak tahu lawan. Lokasinya nggak bisa. Kamu layan gimana Bem? Apa nih? Ya, Cik kok. dia tuh kita ke rumah. Ya ada lagi ya guys, tanyain. Ada, oke Azuma. Iya, pas kecil di rumah di Lampung. Emang tonton kita pas kecil. Perma di lampu ya. Karena jarang kan. Oh iya benar. Terus mati lampu. Jadi kan rumah tuh sebenarnya kan panjang kan. Kalau kalian tahu, yang belakang itu kan rumah baru. Dulu tuh masih kosong. Jadi kalau pas mati lampu tuh kita tuh kan masih di rumahnya lama. Terus kayak tidur di musola gitu bareng-bareng. Terus kayak apa namanya? Ya kayak saling cerita gitu, di belakang tuh ada kuntilanak loh kayak gitu. Iya, jadi kayak lucu aja sih. Pokoknya mati lampu tuh yang keinget itu adalah tidur kayak pindang sama kuntilanak di belakang rumah. Kayak gitu. Sekeluarga tuh. Enggak. Jadi ya, mungkin sama kayak Acik ya. Tadi
kerja sih bapak ibu. Dia aku di rumah sama adik sama tante aja gitu. Sama sepupu. Itu sih. Tapi beneran lihat beneran anaknya. Enggak. Di rumahmu yang sekarang itu tak? Yang aku pernah kesana itu aja. Kamu pernah ke rumah belakangnya nggak? Pernah, kan itu di belakang. Di tempat Azima dulu di waktu kecil. Nah, itu belum ada belakang kan waktu itu kan. Jadi kan tidurnya kan waktu itu di musola. Kan sholat di musola ya. Enggak. Ya ada situ. Oke, berarti sekarang masih horor nggak Zoom? Tetap horor sih rumahku. Karena kalau sepi gitu orang karena nggak tinggal di Korea, kadang ada cerita, ya ada orang lewat gitu kata aku bilang, kayak ada kelihatan siluet gitu dari luar. Tetangga kali, tetangga lewat. Sudah di dalam. Berarti di dalam. Nanti dari rumah tuh kelihatan ada siluet. Pas zaman kecil nggak tahu kenapa ya, kayak cerita horor tuh sangat marak sih di rumahku. Sekarang jangan. Apa di balik cerita rumahmu? Ya orang apa tuh bukan ya? Aduh, cerita keluarga sih. Soalnya kan biasanya ada kan tempat yang kayak oh emang ini ada pohon tinggi dulu sebelum ada rumah kayak gitu Oh lah. iya, kasih, kadang ya. Mungkin karena kepercayaan orang-orang dulu ya. Ya, kita melanjutkan untuk tanya jawab dari kartu itu, juga melanjutkan painting kita. Setelah 2 atau 3 jam kita selesai painting, lalu kita bersantai lagi, tidur istirahat semalam lagi di villa dan get ready untuk next destination. Guys, kita mau pot hooray. Ini hari ketiga di Batu. Setelah kemarin seharian di Villa, painting, masak-masak. Hari ini kita mau buat keramik. Iya. Nama studionya Mata Hati. Untuk potternya kita cuma berempat, aku, Astrid, Osi dan juga Sari. Dia terbuat dari tanah liat atau kulit juga, cuman bedanya dia sudah lebih banyak airnya. Jadi untuk proses pembuatannya itu nanti ada 3 hari ini terus bisa kita akan mengajari beberapa teknik, nanti dipilih aja yang sesuai pilih teman-teman dari foil misalnya, kalau bikin apa namanya alasnya. Untuk ketebalan kalau misalnya bikin cup itu seberapa ya Kak? Kurang lebih kayak gitu sih Kak. Enggak sih Kak, tinggal ukuran lebarnya aja yang menyesuaikan. Kalau misalnya kayak gini teksturnya kayak nah gini Kak, nah ini instruksinya. Jadi kalau misalnya ada kayak misalnya garis-garis halus gitu, silakan bisa dihilangkan pakai teknik blendnya ini Kak. Jadi dengan tangan kemudian kita kelilingkan seperti ini sampai hilang. Nah, nanti kalau udah yang gelas silakan disesuaikan kembali biar nggak terlalu lebar. Takutnya kalau lebar kan jadinya kayak lebih ke mangkok ya Kak. Disesuaikan sendiri aja. Nanti untuk hasil karyanya akan sedikit menyulut kurang lebih 5-10%, tapi tidak terlalu signifikan, hanya membuat dia lebih padat gitu. Jadi dibayangin aja kira-kira nanti 5-10%. Bisa dipakai lagi. Bisa juga dari dulu sama di nggak harus sama persis ya, karena kan kita handmade, cuma dikira-kira aja. Jadi kelihatan strukturnya kuat dan berarti itu bisa dipipihkan. Dilem ya, pakai itu lemnya diambil dulu. Untuk merekatkannya boleh pakai tangan. Caranya sama ya. Alatnya ini ada 2 macam. Ini nanti buat teman-teman yang lain sama ya caranya. Betul. Oke. Coba dipasang yang lihat tadi tuh Kak. Ini di atasnya ya. Oke. Segitu Kak ukuran gasnya. Oke, di
lagi berarti sudah oke. Berarti kita bikin garis-garisnya juga untuk sebelum proses mengeprint. Jaraknya berapa ya? Itu kayak teman-teman tuh udah diproses semua, kurang lebih aja sih Kak, jangan terlalu apa ya berjarak. Mau pakai kipas nggak Kak? Tapi sing nanggonku ya ono kene sih, tapi sing lebih populer kok wheel. Putri wheel pakai mesin iya, terus molding juga anak cetakan. Tidak ada cetakan, terus nggawe print godhong. Tak kepak loh.
Sekarang kita lagi ada di campsite. Campsite apa, Cit? Campsite Batu. Dari 2 hari di villa dan hari ini kita nginep di campsite. Jadi hari ini aktivitasnya cuma ke seramik aja tadi pagi, terus ke cafe. Sekarang di area campsite-nya. Kita pilih di Jayapura, area Jayapura, dan itu di paling bawah. Nah, area resepsionisnya itu ada di tengah-tengah situ, ada di sana. Ada gitu. Nah, ini supir kita, the only one and only. Bantal. Deh. Kita bawa bantal. Nah, udah ada bantal sih, tapi just in case kurang karena kita berlima hari ini, jadi kita bawa bantal. Ambil lampu dulu kita mau ambil lampu dulu di itu bawah resepsionis gedung bangunan kotak kecil sana. Kita mau ambil lampu buat di dalam tenda. Nah, kita mau ambil lampu di sini. Dan campsite kita di bawah sana. Penerangannya kurang apa? Kurang diterangi. Masih terang. Hilal. Biar ketemu. Kan hilal udah ada. Hilal dia udah ada, guys. Gondrong, kunciran kanan kiri. Tapi kabut ya. Kita di pojokan situ, guys. Oke, dan ini tenda kita. Yuk ke dalam, buka dulu. Tenda kita. Lampunya ini nyalain dulu nggak sih? Nggak. Nice, tara. Oh, cuma ada 3 guys, tapi kita berlima. Jadi pas banget kita bawa. Ini ya? Karena lagi hujan dan berkabut, kita mau bikin kopi. Ini barista kepala hitam. Dia sekarang usia 31, komedinya meningkat ya. Jadi ini adalah barista kepala hitam. Jadi saya sudah membuat. Nah, itu adalah pesertanya. Ini selain barista, dia juga kayak buka ramalan gitu sih. Jadi ini pesertanya lagi ngantri. Nah, ini asistennya. Nanti dia akan menyampaikan hasil dari apa namanya, kesimpulan pembuatan kopi hari ini. Iya. Sama saya ngeramal. Coba ChatGPT. Kita coba ini beli di pasar kemarin kok apa? Jadi ini anak kopi. Ini ramuan dari kopi tubruk ala lokal Malang. Mawar namanya. Mawar. Terus Dan ini kopi dari Toraja. Rasanya katanya masnya ini asam pahit. Kalau yang ini tuh ada manis-manisnya, tapi enggak. Asamnya dikit. Oke, mari kita coba nanti. Ini pesertanya nanti yang akan coba. Kita udah manis jadi nggak masalah sih kayak gitu rasanya. Baik. Warnanya dia beda ya guys ya. Oh, nggak ada mawarnya. Ada dia yang lokal tuh sedikit pekat hitam. Nah dia emang aku belinya yang nggak halus. Ini kayak apa? Nah ini yang lokal. Yang lokal ada
serbuknya ada ampas. Kalau ini enggak. Yang ini karena dia bubuknya halus, jadi ampasnya ngeblend. Ini lokal. Kopi lokal Malang. Lalu kok lama baterai ya? Dan ini yang Toraja. Kopi lokal dia manis, pekat, enak sih. Yang Toraja fruity ya. Jadi yang ada manisnya sebenarnya. Apa karena gula? Apa karena gula? Ya? Enggak, cuma dua-duanya tak kasih gula satu-satu. Kalau lebih pekat yang lokal sih. Lebih pekat yang lokal. Kayak ini samar-samar Toraja. Pahit, emang yang lokal tuh pahit banget. Karena dia basicnya itu nggak halus. Oke, ini pemandangan malam hari. Nih, jadi selama camping kita akan banyak aktivitas yang pasti. Dan tapi untuk ini aku pribadi crochet juga, rajut. Nyelesain ini buat ponakan-ponakan aku. Terus dan ada main play game, card games, play card. Ini buat di vlog juga ada Uno, Monopoly dan lain-lain. Besok kita akan finishing ini ya. Finishing apa? Painting. Dan sekarang kita mau nge-grill masak. Kita siap-siap dulu ya guys. Ya, seriously kita camping di area Batu Campsite atau area destinasi Coban Rais, air terjun Coban Rais. Nah, untuk paket kita di sini dapat 100 gram beef slice. Karena kita berlima, jadi sebelum kita ke campsite kita sempatkan untuk belanja beberapa daging lagi, sosis dan juga beberapa makanan yang kita buat makan malam. Dan saatnya sekarang untuk dinner. Kita udah sudah memasak guys. Selesai part 1. Kita mau makan dulu. Apa ya? Sudah. Oke. Ya, Tatija. Teo, terima kasih atas keberkahan hari ini, atas makanan dan kenikmatan bersama-sama yang akan kita nikmati. Halo, Teo tanya kurang. Ya, sebelum kita makan kita berdoa terlebih dahulu ya guys. Amin. Makannya ala mau nyoba yang Korean gitu kan. Ada selada. Aku mau kasih nasi. Dagingnya dimasukin aja lah ya. Kan di anu di bawah ya. Kalau mau nyoba yang dari sini yang di bawah ya, guys. Alhamdulillah. Minta dong. Langsung gini aja ya. Sambil ini. Ayo. Yang kita Iya, kurang di tengah. warnanya kayak agak coklat gitu. Ini dah. Itu kayak gaji-gaji. Kemudian nggak apinya. Oh iya. Iya. Jangan. Jangan gitu ya. Gimana Kak? Api sudah menyala. Mari kita bakar marshmallow. Tapi nggak ada. Beli harusnya Kak. Iya. Si konsumsinya siapa ya? Nggak ada. Si konsumsinya nggak suka marshmallow. Sukanya Mas. Masya Allah. Pak itu Azuma udah
tertidur itu. Efek obat. Anyway, tadi aku sharing tentang 3 prinsip api. Sekarang aku mau tanya ya ini Oke, 3 prinsip api apa aja? Osi dulu satu. Kayunya. Kayu itu termasuk apa? Aduh, nggak tahu. Terus angin. Terus Dasaran. dasaran apa coy? Dasaran Tapi yang satu benar ya itu apa mau? Angin atau udara. Jadi harus ada oksigen atau celah kalau misalnya kita mau memulai api. Sekarang kita tanya ke Sari ya, duanya itu apa kira-kira? Sar? Bahan bakar. Iya, bahan bakar itu apa? Iya sih bahan bakar ya. Bahan bakar kayak apa ya namanya? Apa? Kayak apa sih? Bensin, terus petroleum jelly kayak Iya, gitu kak. terus Ya itu apa sih lagi? kak, aku nggak tahu kak, itu doang yang tahu. Ruang. Iya itu kan udara. Ruangan. Iya itu bahan bakar atau fuel. Jadi bisa yang bisa catch api itu kayak kapas atau ranting atau daun kering. Terus kalau udah nyala dikasih kayu-kayu yang agak besar biar apinya tetap menyala. Oke, kurang satu nih, berarti zoom apa zoom satunya? Apa? Kan dia udah nyebut 3 prinsip api yang kita harus tahu. Udara, dia bahan bakar udah satunya. Sama udara. Heat, space, fuel. Iya. Hah? Heat. Heat. Ya, heat. Atau sumber api atau sumber panas. Heat itu bisa kita peroleh dari apa aja, Cit? korek api, Oke. terus sinar matahari, atau sesuatu yang bisa membuat percikan api. Bisa digesek-gesek dari hati yang saling mencintai. Anjay, enggak ya. Kita lihat dulu ajanya dong. Enggak mau dong. Yang berapi-api. Ya benar-benar. Ya, istilahnya ini sih triangle of fire. Triangle of fire. Heat, fuel, air. Gitu. Aduh, udara, bahan bakar, panas atau sumber panas. Gitu. Yeay. Terima kasih Kak atas ilmunya Kak. Iya ya. Ya boleh Kak. Kita mau eksperimen. Uyanya bawa sini semua Kak. Disok aja Kak. Disok apa disok? Ditumpahin. Tuangin semuanya. Kasih ruang Kak. Ya coba ya. Salabim. Tuh sing kayak gini. Itu berarti keluar percikan kalau pengen kembang api. Coba warna. Tapi kedua kan tapi gak iki terlalu dempet kalian. Oke, ayo. Woi ngawur woi. Woi bentar. Bentar ya, guys. Ini agak mau debus ya guys. Nah, ini ada teman kita yang Percikan. ya. Yo gak disaut ngono lah yo mombol. Udah kurang Jit. Dia kayak keluar Kayak percik-percik gitu loh. Bisa. Wah. dia akan bertahan lama apa enggak? Kita lihat. Kayak dia cuma kayak mercik gitu ya. Heeh. Tapi sedikit. Jadi tuh kayak banyak. Ya iku sak Terus bisa ya apa? Ngeflame. Dia kan membuat resep masakannya dari Sek. Bentar aku mau. Oke. Oh ini memadamkan dia. Ya. Karena dia ada yodium airnya. Ya. Iya. Belum. Ngantuk gue semau coy.
mau kemana? Daun. Mau kemana kok daun? Lihat air. Lihat air jatuh. Kita mau ke Cuban Rise. Rais. Setelah kita camping di Cuban Rise juga, yang Kita penuh dapat free tiket masuk ke Cuban Rais sama Mm-mm. Flower Garden. Flower Garden, jadi include. Tapi kayaknya Flower Gardennya masih dalam proses renovasi ya, jadi apa namanya? Kayaknya Cuban Rais yang lebih worth it. Terus area campingnya itu enak. View-nya bagus kalau misalnya nggak mendung sih, ya kan. Terus kamar mandi juga lumayan banyak. Terus bisa kalau di tempat campsite-nya itu bisa milih beberapa lokasi gitu. Kayak Mau lihat sunrise atau sunset-nya. Jaya Wijaya, Binaya. Kartens, Binaya. Areanya ada yang deket sama tebing, ada yang di dalam hutan. Kita yang dapet deket tebing, jadi Ini view-nya pegunungan Anjas Moro. sama City Light kalau malam. Kalau dari campsite menuju air terjun kira-kira kata bapaknya 1 jam ya, tapi kayaknya cuma 30 menit. Aku pernah kesini cuma 30 menitan dari area tadi parkir ya. Parkir. So mari kita lihat. Ini saya udah dengar suara air terjunnya. Sungai. Sungai. Nanti yoga ini gurunya Coach Sari udah pakai celana yoga, jadi dia akan memimpin kita untuk yoga. Nah kalau yang paling depan itu asistennya, yang tengah muridnya. Kalau kita, kita dokumentasi sih sama dubbing. Nanti kita mau bikin racun juga. Tadi udah sih. Udah. Racun tuh. Di luar nalar. Ini small air terjun. Ada sungai, oke. Oke. Awas, butuh perahu tah? Itu soal akarnya besar sekali pohon itu. Tuh ya, nang pundak. Ayo kita jalan-jalan. Monstera. Barang-barangnya tinggal apa lah? Ya apa. Wanginya semerah.
Oke, mobil kita mau diderek. Kita mau menuju tol Lawang, keluar Lawang untuk membeli peralatan yang kita butuhkan. Tutup ini sama airnya. Staat er de hele ruimte toe de toon. Ja. Kan diderek, oh sebenarnya nantinya didol mobilnya. Sudah di Lawang, udah keluar Lawang. Ya, itu adalah liburan akhir tahun kami di Kota Malang. Sangat santai ya, semoga menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye seriously.